akhirnya bisa mandi keramas. Happy karena saya udah 2 hari nggak mandi ya kan. Yang hari apanya sekarang, hari Sabtu. Jadi dari hari Sabtu itu full saya nggak mandi karena saya dari subuh, dari tengah malam saya udah berangkat ke kamar jenazah, terus selesai jam setengah 10-an, terus saya langsung pindah lokasi karena saya ada diminta jadi narasumber kan. Jam 1 itu syutingnya, sedangkan lokasinya cukup jauh dari lokasi kamar jenazah saya pagi itu kan. Jadi habis itu pulang, saya sakit di tengah jalan itu. Saya udah berasa sakit itu dari Sabtu pagi, udah nggak enak banget. Cuma kan tetap harus tanggung jawab, harus tetap berjalan kan. Saya nggak bisa cancel, nggak enak atau apa-apa. Jadi syuting diundur aja. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya tetap harus bertahan, harus melaksanakan tanggung jawab saya. Pulang itu semakin berasa banget sakitnya. Kenapa? Karena kan saya udah nggak ada tanggung jawab nih, sudah nggak ada kerjaan. Jadi badan itu semakin memberontak banget, berasa banget. Nah, apa yang membuat saya sakit dan kenapa menjadi separah itu? Sebentar nanti saya akan ceritakan. Saya skip dulu karena saya harus merawat mama saya dulu ya. Lanjut cerita ya. Udah selesai ngurus mama, udah kasih makan. Jadi gini, saya tuh kan tipe orang kalau udah janji pasti saya penuhin. Apapun kondisi situasinya itu pasti saya akan penuhin sih. Saya nggak pernah meng-cancel sesuatu hal yang sudah saya iakan, seperti itu. Nah, saya kan diminta jadi narasumber itu di hari Sabtu jam 1 siang gitu kan. Jauh-jauh hari udah oh iya, baik gitu kan. Oke, siap. Udah, tapi memang setiap saya mengiyakan suatu kerjaan yang di luar saya merawat jenazah, itu pasti ada bikin deg-degan gitu loh. Nanti kalau waktunya benturan gimana ya, nanti kalau seperti ini harus ngerawat tapi tetap harus ini, kalau waktunya udahlah kayak gitu tuh ada. Dan nggak sekali ini, udah pernah kejadian. Tapi jadi saya gini, kalau udah pikiran udah semrawut gitu ya, nanti ini. Cuma saya kembali ngomong sama diri saya gitu kan, nggak usah khawatir, segala hal yang sifatnya baik Tuhan pasti akan campur tangan. Saya sebagai manusia juga ikut berpikir ya, nanti waktunya tuh harus diatur gimana, harus gimana, itu pastilah. Nggak mungkin tuh saya leha-leha santai gitu biar udahlah jalanin aja gitu, enggak. Karena saya juga termasuk orang yang pemikir gitu. Untuk acara syuting ini tuh saya udah prepare gitu kan. Nanti saya mau pakai kostum apa, terus saya mau dandan seperti apa. Itu ya, itu orang perfeksionis tuh semuanya harus detail, harus dipersiapkan. Terus saya, karena hari Sabtu dan anak saya nggak masuk kantor, maksudnya nggak ada lemburan, saya bilang ke anak, besok temenin mami ya gitu kan, syuting. Terkadang tuh kepingin gitu loh, waktu saya kerja, waktu saya syuting, atau waktu saya ketemu orang, atau waktu apalah, itu saya tuh punya dokumentasinya gitu kan. Jadi saya kan juga tipe orang yang suka menyimpan kenang-kenangan kan. Terus nanti kalaupun saya misalnya berbagi cerita gitu kan, ada dokumentasinya, itu kan lebih menguatkan gitu kan. Makanya saya ajak anak saya. Udah aman tuh di hari Jumat, nggak ada tanda-tanda saya kerja atau apa, udah aman. Terus saya itu malam jam 10 apa jam 11, pada saat saya udah siap-siap mau tidur,
eh, di grup WhatsApp itu ada kabar nih, Bu Julia siap-siap ya, bentar lagi kita mau jemput jenazah gitu kan. Oke. Kalau udah dikasih tahu kayak gitu tuh, saya nggak bisa langsung tidur. Saya harus koordinasi, terus nunggu sampai saya tahu jenazah ini diformalin atau enggak. Kalau diformalin itu jam berapa, itu kan saya harus mempersiapkan diri gitu kan. Kalau belum tahu, itu rasanya susah tidur, gitu, susah tidur. Terus saya koordinasi temen saya yang tim yang memandikan gitu kan, maksudnya Bu siap-siap ya gini-gini nanti mau nyebut jenazah seperti itu. Meskipun dia ada di grup, terkadang teman saya itu udah tidur, kadang dia nggak baca grup gitu loh, jadi harus kita bangunin gitu. Udah, terus akhirnya saya mantau grup terus kan. Habis itu jam berapa? Jemput jenazah lagi. Jemput jenazah lagi ya Bu ya. Jadi kemungkinan nanti sekali kerja 2 gitu kan. Ya udah tuh pikiran makin kalut kan, makin kalut. Udah jam 12 lebih gitu kan. Terus akhirnya dapat kabar formalin jam 4 subuh. Semakin udah tahu jam formalinnya, otak semakin langsung berpikir jam 4, terus nanti selesai jam berapa ya, nanti ada nggak ya saya bisa pulang dulu nggak ya untuk mandi, untuk make up di rumah sebelum saya berangkat untuk syuting yang narasumber ini gitu kan. Terus saya tanya, nanti jam 4 yang formalin dokter yang siapa gitu kan, dokter A atau dokter B. Kalau dokter A saya udah tahu lah, dokter A akan seperti ini, dokter B akan seperti ini, waktu yang dibutuhkan berapa atau apa, itu udah menyatu sama otak saya. Begitu dikasih tahu, oh dokter A, dah gitu kan. Kalau sama dokter A saya harus lebih waktu hitungan saya untuk mengkondisikan, ada sesuatu yang harus dikondisikan seperti itu. Oke, terus habis itu karena saya sudah nggak bisa tidur nih, saya udah pasang alarm kalau formalin jam 4, saya bisa berangkat dari rumah jam 3:30 subuh karena jalanan masih sepi. Saya cuma butuh waktu 30 menit gitu kan. Nanti dokter datang formalin jam 4, saya udah di situ, saya udah bisa siap-siap gitu loh. Udah akhirnya karena harus koordinasi ini itu, saya bilang, udah, saya nggak usah tidur, saya tak berangkat sekarang aja gitu kan. Jadi nanti kalau memang ada waktu saya tidur di parkiran di mobil seperti biasanya gitu. Udah, saya berangkat jam 1-an, saya berangkat. Terus karena kondisi lapar juga kan, saya mampir dulu cari makanan. Saya juga bungkusin beberapa untuk teman saya. Udah sampai di sana, kita makan dulu. Habis makan ternyata di luar prediksi saya gitu kan. Jadi ada keluarga, salah satu keluarga itu ada yang bertanya-tanya tentang make up, apa saya harus jelasin, kan harus jelasin ini. Terus habis itu waktu udah mau mendekatin jam 4, saya WhatsApp dokter menanyakan, dok sampai di mana, nggak dibalas gitu kan. Udah saya berpikir antara dokter mungkin masih sibuk ngelakuin sesuatu ya, dan mungkin bisalah ini jadwalnya meleset kalau udah tanda-tanda seperti ini. Karena saya ya udah hafal gitu loh, udah mulai tahu karakter per dokter satu, antara dokter satunya tuh udah hafal. Terus saya langsung ambil keputusan, udah saya nyicil dandan dulu gitu loh. Sambil ini saya nyicil dandan dulu. Kalau mau dandan yang
sempurna itu bikin alis yang bagus itu kan memang nggak gampang ya, nggak mudah gitu loh, kecuali kalau alis sehari-hari gitu nggak masalah. Tapi kalau untuk acara-acara tertentu saya bikin alis itu bisa lama gitu. Udah saya bikin alis dulu, yang menurut saya itu bagian yang tersulit gitu loh, yang tersulit bagi saya ya. Kalau bagi teman yang lainnya saya nggak tahu. Udah alis sudah selesai, terus karena saya lihat ya dokter belum datang juga, saya pasang bulu mata itu kan. Bulu mata itu kan susah-susah gampang ya, apalagi kalau kita kondisi hati nggak tenang itu ada aja gitu loh kendalanya. Nah, habis itu selesai, 2 hal itu sudah nempel gitu kan, saya udah tenang. Kalaupun nanti jadwalnya molor dari perkiraan saya udah paling enggak dengan udah bikin alis, udah bikin bulu mata itu udah mengurangin 30-45 menit saya dandan gitu kan. Ternyata ya udah akhirnya jam 5:30 itu dokter baru nyampe. Terus saya langsung bisikin, "Dok, jam 10 nanti saya harus ke Serpong ya," gitu. Kalau saya ngomong kayak gitu tuh sama dokter-dokter yang kerja sama saya, maksudnya satu tim ini udah ngerti gitu loh, udah paham berarti habis ini Bu Julia akan lanjut ada kerjaan gitu kan. Dan kalau saya udah ngomong kayak gitu tuh berarti itu sudah sesuatu hal yang tolong jangan digeser gitu loh. Kalau saya pun seandainya saya nggak ada kerjaan lain atau saya nggak ada janjian sama yang lainnya gitu, saya nggak akan pernah mendesak atau menyuruh dokter atau teman suruh cepet-cepet tuh enggak. Saya akan santai, saya akan tunggu, saya akan bantuin, mau berapa jam ya hayu gitu loh. Jadi teman-teman juga puji Tuhan mereka sudah tahu saya gitu kan. Udah setelah saya bilang gitu, dan ternyata kan tadi saya cerita ada 2 jenazah. Ternyata itu Tuhan baik banget. Tuhan baik banget ya kan. Tuhan kasihin saya kepercayaan, sekaligus Tuhan kasih ujian buat saya gitu. Tapi it's okay. Akhirnya 3 jenazah. Itu udah hampir ada 4. Ada hampir 4 ini sudah nanya-nanya harga, udah ini sudah mau oke. Tapi detik-detik terakhir akhirnya keluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah duka lain gitu kan. Ya udah akhirnya 3, sekitar jam antara 5:30 sampai jam 6 itu dokter baru proses jenazah yang pertama. Udah nih otak langsung saya kalau dokter udah pegang itu sudah ya, saya udah tahu berapa waktu lama dokter A ini berapa menit, dokter B ini berapa menit, saya udah bisa tahu gitu kan. Udah saya langsung ngobrol, saya langsung bilang ke teman-teman satu tim ini yang tim pagi ini, saya bilang minta tolong ya, ini kan dokter udah proses formalin, terus nanti kalau udah selesai tolong langsung mandiin jenazah yang pertama. Jenazah pertama ini kan cewek, kalau cewek tuh saya butuh waktu lebih lama daripada cowok gitu kan. Terus nanti begitu selesai formalin langsung minta tolong mandiin. Terkadang kita tuh untuk mengurangin perih matanya kita tuh biasanya kasih jeda dari dokter udah selesai formalin, kita kasih jeda waktu ya sekitar 30 menit lah biar uap itu hilang, kita nggak terlalu perih. Tapi di kondisi-kondisi tertentu nggak bisa, jadi kita harus langsung mandiin gitu kan. Dan saya udah bilang tolong ya nanti langsung mandiin, langsung kasih baju, saya langsung rias ya kan. Nanti saya ngerias jenazah yang pertama ya kan, sepanjang saya perjalanan merias dokter kan pasti udah selesai nih, udah selesai formalin, nanti tolong juga mandiin. Jadi saya selesai ngerias jenazah yang pertama, sudah selesai, masuk langsung jenazah kedua saya langsung rias itu. Dan seperti itu untuk ke jenazah ketiga juga seperti itu. Jadi saya udah ngitung, saya start
jenazah yang pertama itu jam 7, jenazah pertama jam 7, jam 8, nanti jam 8, jam 9, jam 9, jam 10 selesai untuk jenazah yang ketiga. Dan jam 10, oke, nanti saya bisa langsung OTW ke lokasi. Saya udah ngecek map itu, kalau di jam-jam sibuk saya butuh waktu antara 1,5 sampai 2 jam untuk perjalanan. Jadi kalau jam 10, jam 12 saya udah sampai lokasi lah paling lama. Nanti saya punya waktu 1 jam karena jadwal syuting saya jam 1. Untuk punya waktu 1 jam saya bisa lanjut make up di situ. Ya kan? Itu udah ke setting di otak saya tuh seperti itu. Puji Tuhan, semuanya berjalan seperti udah sesuai apa yang saya sampaikan ke teman-teman, dan teman-teman tuh udah paham banget. Pokoknya kalau Bu Julia udah pesan kayak gini, udah itu dia berarti nggak bisa gitu loh maksudnya. Dan mereka puji Tuhan, mereka baik banget gitu loh, ngerti. Kita saling ngertiin ya, karena kata satu tim gitu, jadi kita harus saling support, saling mengerti. Akhirnya begitu udah selesai langsung rapiin di peti. Kan saya harus bertanggung jawab jenazah itu sampai masuk ke peti. Saya rapiin rambutnya di dalam peti, udah selesai beres, masuk ruangan. Udah langsung pegang jenazah yang kedua. Nah, kalau cowok itu kan saya biasanya lebih cepat. Tapi kali ini yang cowok ini bermasalah. Ya kan, bermasalah, mukanya lebamnya itu udah lebam banget. Kalau lebam banget itu kan ada teknik-teknik tersendiri yang saya harus lakukan supaya mengcover lebamnya itu, dan itu butuh proses, butuh waktu yang agak lama dari biasanya, gitu kan. Oke, udah. Dan puji Tuhannya waktu yang untuk jenazah 1 dan 2 itu dari perhitungan saya itu lebih cepat jatuhnya, lebih cepat. Jadi saya punya banyak waktu sisa waktu ini saya bisa pergunakan untuk jenazah yang cowok ini, jenazah yang terakhir. Saya udah perlu teman-teman ketahui ya, sesempit-sempitnya waktu saya, meskipun saya harus buru-buru, tapi saya itu tidak pernah mengurangin haknya jenazah. Tetap saya sempurnakan, tetap ini sesuai dengan kondisinya. Saya bukan karena cepat-cepat terus akhirnya ada tahap-tahapan yang saya lewatin, enggak. Tetap semuanya berjalan sebenarnya. Cuma ya saya lebih percepat gerakan saya lebih banyak diam karena saya fokus kan. Kalau semakin saya banyak diam, saya fokus, itu semakin mempercepat gitu kan. Udah. Dan ya teman-teman ngerti kalau saya udah kayak gitu, saya diem, udah nggak ada yang ngajak ngomong gitu kan. Udah, puji Tuhan jenazah ketiga juga aman, bisa terselesaikan dengan baik. Sampai keluarga, perwakilan keluarga kan ada yang masuk melihat, dia tahu kan lebamnya tuh seperti apa. Dia lihat jenazahnya, terus dia bilang ke saya gini, makasih ya Mbak, sudah melakukan yang terbaik, itu kan. Itu di hati, oke, makasih. Itu tuh hal itu tuh bahagia saya yang luar biasa gitu loh. Udah selesai, jenazah udah saya rapikan juga untuk tahap terakhirnya. Udah masuk ruangan, saya beres-beresin alat makeup saya. Udah, saya masukin mobil, saya turunin alat makeup saya. Karena saya masih punya waktu, dari perhitungan awal saya itu, saya masih punya 30 menit sampai 45 menit. Ya kan, saya ganti baju, terus saya lanjut makeup di rumah duka. Udah selesai, pamit sama teman-teman, pamit ya, lanjut kerja ke tempat lain dulu, tuh kan. Begitu masuk mobil, saya buka WhatsApp, dari pihak TV ini memberitahu, Mbak, kita udah kelar syuting yang pertama, lebih cepat selesainya dari jadwal semula. Kalau Mbak Julia memang bisa datang lebih cepat ya monggo, nanti kita syutingnya bisa percepat gitu kan. Karena saya juga dari semalam juga udah tiktokan sama pihak TV ini. Saya informasiin, Mbak, saya ini ternyata saya ada kerja gitu kan. Ini maksudnya itu apa? Saya berusaha beritahu seperti itu untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga bukan saya cancel. Untuk jaga-jaga itu gini, kalau nanti perkiraan saya kacau,
meleset semuanya dari apa yang saya sudah hitung. Dan kalau saya sampai terlambat itu ya mohon maaf dan mohon dimaklumin, maksudnya tuh gitu. Jadi saya selalu komunikasiin gitu kan. Terus begitu si kakaknya ini memberitahu saya jadwalnya bisa dimajuin gitu kan. Saya waktu itu belum mengiyakan, belum menolak gitu kan. Cuma saya bilang, saya infoin, oh oke Mbak, ini saya sudah mau OTW gitu kan. Terus saya share live, Mbaknya pantau posisi saya dari share live-an saya ini ya. Jadi saya kalau udah diburu-buru waktu itu kan sudah fokus di jalanan, saya itu berusaha nggak megang handphone gitu kan, berusaha nggak ngebalas chat. Jadi biar mbaknya ini biar memantau saya udah posisi mana itu ya dari share live itu kan gitu. Udah, terus akhirnya sepanjang perjalanan itu namanya orang nggak tidur semalam ya. Dari semalaman tuh saya nggak tidur terus sampai pagi. Berarti saya hitungannya udah masuk 2 hari, 1,5 hari saya nggak tidur. Badan itu sudah mulai kayak apa ya, kayak ada ya rasa mual, rasa nggak nyaman duduk, mata itu berat banget gitu kan, udah nggak karuan dah, nggak karuan. Nah pas udah tinggal 10 kilo tuh saya ketemu sama rest area. Udah saya maksudnya mata saya tuh udah capek banget, udah capek tuh udah perih banget kan, maksudnya saya nggak tidur, cuma saya mau paling nggak kalau mata nggak dipakai nyetir kan kita bisa lebih santai gitu kan. Terus di situ saya istirahat sebentar, saya beritahu mbaknya, Mbak saya kurang 15 menitan lagi udah nyampe kok, udah deket, saya ini lagi di rest area. Terus waktu itu sih masih jam 11:30 lah, belum ada jam 12. Saya terus di situ saya memutuskan karena saya tahu kondisi saya lagi nggak baik gitu, nggak bagus. Saya bilang, Mbak, on schedule aja ya, tetap jam 1. Nanti saya di sana tak ibaratnya ngistirahatin badan, ngistirahatin mata dulu gitu kan. Sekalipun nggak tidur, udah saya kepengen merem dulu gitu loh, ibaratnya gitu. Oh iya ya udah. Jadi dengan saya komunikasiin kan kru-kru yang lain juga nggak perlu standby gitu loh. Jadi mereka bisa istirahat sampai jam 1 nanti seperti itu. Akhirnya saya sampai, udah saya turun dari mobil, terus saya dipersilakan untuk menunggu di ruangan. Udah itu badan tuh langsung gemeteran semua. Udah saya cuma diem aja, saya duduk gitu kan, saya tutup mata, saya duduk, udah ngerasain gemeteran banget. Cuma ya udah, saya bukan tipe orang yang gimana yang repotin orang harus ini ada. Saya udah cuma diem aja, udah diem. Dan puji Tuhannya mbaknya juga ninggalin saya ya kan, harus istirahat, harus sholat, harus apa gitu. Jadi saya punya waktu untuk diri saya sendiri gitu kan. Syuting berjalan sesuai rencana, dan sepanjang syuting itu puji Tuhan nggak ada kendala apapun, aman. Dan saya terima kasih juga waktu saya menunggu tadi kan udah disediain untuk makan siang. Syuting selesai, saya nggak tahu jam berapa ya, saya nggak ngeliat jam sih, karena saya menikmatin banget ya kan, krunya baik, yang jadi hostnya juga baik banget gitu kan, orangnya humble. Jadi suasananya itu membuat saya nyaman gitu kan. Habis itu selesai, pulang semua, kita pamitan, pulang itu. Terus akhirnya saya tinggal berduaan nih sama si mbaknya yang selalu koordinasi sama saya. Kita ngobrol sekitar, saya lupa banget sih, sekitar jam 4 atau jam 5-an lah. Saya akhirnya pamit pulang karena mbaknya harus ada
harus ngedit sesuatu lah untuk keperluan programnya dia gitu. Jadi saya udah pamit pulang. Begitu masuk mobil, badan itu amburadul banget rasanya, udah kacau banget, udah kan, udah saya lihat situasi, saya mau berhenti di mana, nggak ada tempat yang tepat, nggak ada tempat yang bisa saya buat istirahat. Akhirnya saya pikiran gini, ya udahlah masuk tol dulu, nanti kan ada rest area. Saya tuh kan udah terbiasa, ya udah gitu tidur di rest area. Udah nyari dari lokasi itu saya nggak nemuin rest area, nggak ada beneran. Dari saya pintu masuk mana ya, pokoknya Serpong pintu masuk yang mana itu sampai tol lingkar luar, nggak ada rest area. Terus saya lewat tol yang Sawangan gitu kan, nggak ada rest area sama sekali, satu pun nggak ada. Aduh, udah badan udah seperti itu kondisinya, terus nahan kencing juga. Aduh ya ampun, sampai saya tuh berpikiran apa saya harus keluar tol dulu terus cari tempat nanti masuk. Cuma saya lihat di jalanan yang biasa itu macetnya luar biasa karena kondisinya tuh hujan dan udah sore kan. Tahu sendiri kalau weekend itu gimana jalanan. Akhirnya saya nggak berani keluar dari tol. Ya udahlah ya, udah saya tahan sampai akhirnya puji Tuhan saya bisa keluar tol Cibubur gitu kan. Terus sekitar jam berapa lah itu udah di atas jam 6, mungkin sekitar jam 7-an, yaitu badan udah sakit banget, mata ngantuk, terus udah berasa lapar banget. Akhirnya di sepanjang Cibubur itu kan saya udah hafal ada pom bensin, ada ini, saya tinggal memutuskan saya mau di mana gitu kan. Karena saya lapar ya udah, akhirnya saya cari tempat makan, saya turun makan dulu. Udah itu tuh turun dari mobil tuh badan udah kayaknya nggak nampak bumi gitu loh. Udah saya pesen. Kalau di restoran cepat saji itu kan sekarang sudah mulai yang pesan kita harus di layar sendiri gitu kan. Saya nggak mau kelamaan dah, apalagi resto ini baru yang cepat saji tapi yang baru di Cibubur, bukan yang seperti biasa yang saya hampirin gitu kan. Saya kalau udah tahu kondisi saya kayak gitu, saya tuh nggak mau memaksakan kehendak. Saya minta tolong sama Mbak ya, Mbak tolong dong Mbak, bantuin saya gitu kan, pilih menunya mau apa Bu, resto ini apa sih andalannya yang enak gitu kan, yang beda gitu. Oh ini yang apa, dia bilang yang ayam panggang atau apalah, ya udah aku ambil itu. Udah, minumnya bisa nggak diganti yang hot? Oh kita nggak ada Bu, kita es semua. Ya udah jangan kasih es batu ya, saya bilang gitu. Udah puji Tuhan nggak lama makanan datang kan. Terus datang itu nasinya masih panas, ayamnya masih panas, meskipun minumannya saya udah tanpa es, dia tetap dingin. Itu kan perpaduan yang bertolak belakang. Kalau badan kita sudah nggak enak tuh kan harusnya kita menghindarin yang dingin kan. Tapi ya udah adanya itu, ya udah saya saya makan, saya minum sesuai yang ada itu. Udah dengan cepat-cepat, udah pikir saya udah cepet. Selesai makan, saya udahlah, saya mau langsung pulang. Karena dari resto itu ke rumah saya tuh nggak jauh, paling 15 menit 20 menit saya udah sampai rumah gitu kan. Tapi apa dong, saya berdiri aja udah nggak kuat gitu kan. Terus udahlah, saya akhirnya masuk mobil, saya tutup pintu, saya tidur. Saya sempat kepikiran, aduh nanti kalau ditegur tukang parkir gimana. Alah udah masa bodoh. Udah yang penting saya harus tidur dulu, saya harus tidurin badan saya dulu itu kan. Nah saya tidur, nggak tahu juga berapa lama gitu kan. Akhirnya udah saya bangun, ya kondisinya udah masih tetap aja nggak mengurangin rasa sakit yang saya rasakan. Tapi kan paling nggak mata saya udah nggak seberat
yang tadi gitu kan. Nah, awalnya sebelum saya pulang dari syuting itu, saya dari habis dandan terus syuting apa itu kan maklum lah ya, cewek tuh kan kepengen ya foto-foto gitu kan. Makanya saya habis syuting saya nggak hapus make up, saya nggak copot softline apa, karena saya berkeinginan sampai rumah itu nanti saya mau foto-foto dulu gitu kan. Ternyata semuanya buyar. Saya di tengah jalan udah nggak kuat, udah sambil nyetir saya tuh berusaha ngelepas softline aja susah setengah mati. Kan kalau lepas tuh kan harus ya gitu ya, saya harus berhenti nyetir dulu, saya harus lepas gitu kan. Akhirnya saya tahan-tahan lepas softline, akhirnya bisa saya lepas tuh pada saat saya berhenti di lampu merah, pada saat mau keluar pintu tol Cibubur, baru tuh saya lepas. Itu rasanya lega banget dah. Bulu mata udah saya lepas dari tadi, udah. Akhirnya udah makeup saya udah kacau, udah. Terus ada kan tadi, terus saya bangun, itu saya lanjut perjalanan, itu badan semakin gak karu-karuan, semakin gak karu-karuan. Anak-anak udah pada WhatsAppin, mama di mana, apa-apa tanya gini kan. Saya bilang udah, mama udah di Cibubur tapi udah badannya udah nggak karuan, udah nggak kuat gitu kan. Terus anak saya udahlah nggak kuat, mama istirahat dulu. Udah habis itu saya udah nggak jawab lagi karena udah, untuk mempertahankan mata saya untuk fokus aja itu butuh effort yang luar biasa. Udah, akhirnya puji Tuhan saya nyampe di rumah. Sebelum nyampe saya mampir dulu ke minimarket, saya beli tolak angin gitu kan. Itu pun saya beli karena teman saya ada yang ngingetin gitu loh. Kalau enggak saya udah nggak kepikiran. Kak, sampai rumah istirahat ya, minum tolak angin gitu. Jadi udah langsung keinget saya harus mampir beli tolak angin gitu kan. Dan sampai rumah, mobil saya nggak masukin ke dalam rumah, sudah saya parkir di depan. Saya masuk, itu mama manggil saya aja, bilang sek ya, aku gitu kan, sek ya, aku nggak kuat gitu kan, sek sama anak-anak dulu aja wis, aku gitu kan. Saya bilang saya betul-betul nggak kuat. Terus saya masuk, saya cuma cuci muka, terus saya minum itu tolak angin, habis gitu udah saya tidur. Sebelum saya tidur saya pesan ke anak saya, non tolong dong tanyain ibu pijit langganan saya besok pagi-pagi bisa nggak ya datang untuk pijit saya. Kenapa pagi? Karena saya jam 10 itu saya harus ngajar, saya ada murid, saya harus ngajar. Dan saya tetap nggak mau cancel gitu loh, saya nggak mau cancel karena ya itu bagian dari tanggung jawab saya kan. Apapun kondisi saya, murid saya juga harus terima haknya dia gitu kan. Akhirnya puji Tuhan bisa jam 8-an saya udah mulai pijat gitu kan. Udah habis pijat, udah saya nggak mandi nggak apa gitu kan, saya ngajar gitu. Sampai ya murid saya gitu, makasih loh Ci ya, maksudnya Cici sakit-sakit tapi masih tetap ngajar. Aku bilang iya, itu bagian dari tanggung jawab saya, udah nggak apa-apa kok gitu. Terus seharian itu udah banyak tidur, tapi nggak bisa tidur tenang gitu kan, karena nggak tahu mama tuh juga lagi keluar manjanya ya. Jadi bentar-bentar manggil, minta apa, minta dipijit. Nggak tahu dia tuh karena tahu saya habis pijit atau gimana, jadi dia ngomong badanku sakit semua, aku mau dipijit. Karena ya sek ya, karena saya kondisinya nggak fit gitu loh. Saya bilang ke ponaan, tolong dong udah mak olesin minyak sambil dipijit-pijit bentar lah biar dia seneng gitu kan. Tapi tetap enggak, tetap maksudnya udah dipijit sama ponan saya, tetap manggil saya mau minta dipijit gitu kan. Udah akhirnya seharian itu udah saya banyak pergunakan, pokoknya istirahat. Saya enggak pegang handphone untuk balasin WhatsApp kerjaan. Instagram terkadang saya cuma buka, kadang saya baca doang, habis itu untuk membalas
saya belum punya apa ya, belum punya semangat lah gitu kan. Jadi ya udah, pokoknya banyak kayak gitu. Terus akhirnya bisa tidur malam, bangun pagi. Hari ini bangun pagi, puji Tuhan kondisinya udah jauh membaik, udah mulai jauh membaik. Dan ya itu, begitu ini saya mandi, saya keramas karena 2 hari nggak mandi.